Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Betari Podcast. Kembali lagi ke channel kesayangan kita, yaitu Betari Podcast. Betari berbudi, berprestasi. Happy, lovely, and brightly. Pada hari ini saya selaku guru di SDN Jombatan 3 Jombang, Bu Siska, akan memandu bincang santai kali ini dengan tema MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Sudah hadir di sini tamu kita, yaitu Bu Trias Endah Swastini SPD, juga selaku guru kelas 1 di SDN Jombatan 3 Jombang dan juga ketua MPLS di kelas 1. Bagaimana kabarnya Bu Trias? Alhamdulillah sehat gitu aja. Sehat sekali. Pokoknya guru, siswa semuanya harus sehat. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai bincang santai kali ini. Tapi sebelum itu, Sobat Betari jangan lupa untuk subscribe, like, and share Betari Podcast agar Betari Podcast lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bu Trias, saya dan teman-teman ingin tahu apa itu MPLS. Baik, mungkin Sobat Betari Podcast yang lainnya juga tidak asing ya mendengar kata MPLS. Sebenarnya MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan. Nah, di masa pengenalan lingkungan sekolah itu, khususnya sekolah SD ya, sekolah SD kita itu punya 5 tujuan yang ingin kami capai, yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu bagaimana mengenali potensi diri peserta didik yang baru itu. Kemudian yang kedua merupakan bentuk adaptasi peserta didik yang baru dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanannya, kemudian fasilitas umum yang ada, dan sarana prasarana sekolah tentunya ya Bu Siska ya. Kemudian yang ketiga menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif yang antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan hidup bersih dan sehat, serta untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Itu. Begitu ya. Jadi setelah dipaparkan oleh Bu Trias bahwa MPLS itu sangat penting bagi siswa. Begitu gitu. Iya, betul. Nah, menurut Bu Trias materi apa saja yang dilaksanakan di SDN Jombatan 3 ini? Kalau materi MPLS secara umum itu ada 4, yaitu pengenalan potensi diri yang siswa baru, kemudian membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi semangat cara belajar, serta mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya itu. Begitu ya, jadi materinya secara umum gitu. Ya, nah, betul. Kalau di sini kan materi kelas 1 dengan kelas 2 sampai kelas 6 itukah berbeda? Sebenarnya pada intinya materinya itu sama, cuman kita kemas dalam bentuk yang berbeda untuk kelas 1 karena di kelas 1 itu merupakan transisi masa PAUD ke sekolah dasar. Maka dari itu kita kemas dalam bentuk yang menyenangkan, yang interaktif, yang sehingga membuat mereka itu tidak merasa bahwa sekolah SD sekolah kita itu seperti hutan yang gelap, yang banyak pohonnya, takut untuk memasukinya. Tetapi kita ingin mereka itu pandangannya terhadap sekolah kita itu, wah, sekolah ini adalah sekolah yang menyenangkan bagi kami, bagi anak-anak. Sekolah yang tempat ternyaman bagi mereka, sekolah yang merupakan tempat bermain, dan mungkin bahkan sekolah yang merupakan rumah kedua bagi mereka setelah mereka
berada di rumah, kemudian pagi harinya dipercayakan orang tua kepada kami. Itu Bu Siska. Karena saya pernah dengar kalau guru itu orang tua kedua bagi Iya, anaknya. betul. Berarti seperti itu gitu. Iya. Berbeda kalau zaman dulu, karena saya juga dulu itu murid juga. Jadi ketika TK menuju SD pasti pandangannya kamu harus bisa membaca loh, kamu harus bisa menulis loh, sudah SD loh. Berbeda sekali dengan TK. Ternyata yang benar adalah ada transisi. Ya, jadi transisi PAUD ke SD ini kita mulai di awal dan kita ingin diawali dengan MPLS yang menyenangkan itu tadi. Gitu Bu Siska. Kalau boleh tahu materi perharinya khusus kelas 1 itu apa saja? Untuk kelas 1 ini kan MPLS-nya ada 4 hari ya, karena kemarin ada libur tanggal merah itu. Jadi yang pertama ini disebutkan ininya. Niku materi yang ada di jadwal saja. Oh, materi yang ada di jadwal. Jadi semuanya saya paparkan. Oh, gitu ya. Jadi dari pertama itu ada apel ya. Ada apel yang isinya di situ pembukaan, ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dan tahun ini ada penyerahan orang tua kepada sekolah yang diwakili oleh salah satu orang tua kemarin tuh ya, sebagai bentuk simbolis itu kalau kami siap menyerahkan putra-putri kami kepada sekolah. Kemudian setelah apel, jadi materi yang pertama selain apel itu di sana kita juga materi yang dikhususkan, kita ingin menyamakan bagaimana mereka cara berdoa sebelum belajar, kemudian berdoa setelah belajar, dan juga kita membiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan dan dilakukan secara bersama-sama. Setelah mencuci tangan, mereka berdoa secara bersama-sama. Kemudian setelah itu tentunya perkenalan guru-guru. Kemudian perkenalan terhadap warga sekolah. Hari kedua mereka berkenalan dengan teman. Kemudian apa lagi? Kalian mana tambah? Enggak apa-apa, langsung lanjut. Berkenalan dengan teman itu kita kemas dalam bentuk fun game ya, fun game. Jadi game yang menyenangkan. Bagaimana mereka berkenalan dengan temannya, kemudian menghafal dengan temannya yang tidak harus maju. Perkenalkan nama saya, tidak. Jadi kita bentuk dalam bentuk yang lainnya. Kemudian mengenal lebih dekat sekolah, kita paparkan visi dan misinya juga. Mengenal tata tertib sekolah. Kemudian kita ajarkan tentang yel-yel Betari karena kita punya yel-yel tadi yang 2 yang harus anak-anak juga mengetahui. Kemudian mengenal dan menyanyikan himne dan mars Betari. Yang ketiga, kita kenalkan mengenal lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Kemudian kita juga menerapkan atau memasukkan tentang toilet training. Kemudian cara bagaimana menjaga fasilitas sekolah. Setiap hari yang saya katakan tadi, praktek cuci tangan kita lakukan setiap hari sebelum makan. Kemudian materi hari keempat itu pengenalan tentang dasar-dasar PBB. Kemudian fun game kelompok di hari ketiga ini kita ingin tahu bagaimana kerjasamanya anak-anak, kekompakan. Jadi tidak ada misalkan hari pertama mereka berteman dengan si A, hari kedua dan berikutnya kami berharap mereka punya teman baru lagi. Jadi tidak harus dari hari pertama gandengan dengan teman itu saja. Nah, ini kita bentuk fun game ini tadi. Kemudian hari yang terakhir besok sebagai penutupan kita akan mengemas dalam bentuk parodi guru ya. Bagaimana mereka nantinya cara bersikap dan bergaul terhadap teman, terhadap orang yang lebih tua, terhadap
orang tua mereka. Jadi seperti tujuan kita ya, visi misi sekolah kita bahwa ingin lulusan ini adalah berbudi. Ya, itu ya salah satunya. Kemudian kita mengekspresikan perasaan kita dengan ekspresi cap tangan pada kanvas. Kemudian yang terakhir sebagai penutupan kita akan lakukan tebar benih ikan nila. Tebar benih ikan nila sudah kita siapkan benihnya sebanyak 60 ekor ikan nila yang akan kami tebarkan menjadi 2 tempat. Yang pertama di depan kolam ikan di depan ruang Bapak Kepala Sekolah, dan yang kedua adalah kolam ikan depan kelas 3B. Itu Bu Siska rangkaian kecil kegiatan MPLS untuk kelas 1. Sangat-sangat keren sekali teman-teman Sobat Betari. Yang saya suka di sini adalah toilet training ya, karena mungkin kebanyakan kegiatan MPLS di beberapa tempat tidak ada yang namanya toilet training, dan itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena seorang anak SD, kalau saya di TK dulu atau anak-anak TK dulu, kalau ke kampus masih ditemani oleh guru. Nah, kalau beliau atau anak-anak di sini sudah mendapatkan toilet training dan dibiasakan, maka saya yakin mereka akan lebih mandiri dan bisa menggunakannya dengan baik. Iya, karena mengapa kami memasukkan toilet training ke dalam materi MPLS? Pengalaman kami sebagai guru kelas 1 yang lalu bahwa ketika ada sesuatu di WC atau di kamar mandi itu yang dituju adalah guru kelas 1. Itu. Padahal belum tentu siswa kelas 1. Betul. Maka dari itu dari pengalaman itu kita refleksikan, kita evaluasi dari pengalaman, kita perlu memasukkan materi tersebut, dan juga nantinya di kelas ya, mungkin juga di kelas lainnya akan disediakan sandal jepit. Jadi ketika mereka buang air besar atau pup itu kami punya ciri tertentu. Jadi kami mengajarkan bagaimana mulai dari di dalam kelas sampai berganti sandal jepit, sampai bagaimana ketika mereka keluar selesai melakukan hal tersebut. Itu Bu Siska dan teman-teman Sobat Betari Podcast. Itu teman-teman. Nah, untuk orang tua di sini kan ada parenting atau MPLS untuk orang tua. Apakah itu perlu, Bu Trias? Ya, perlu. Mengapa saya katakan perlu? Karena semuanya itu terjadikan evaluasi dari pengalaman ya, agar ini kita bisa terjalin harmonisasi Bu Siska dan teman-teman Sobat Podcast Betari, bahwa parenting baik itu di SD maupun sekolah lainnya itu sebenarnya penting untuk dilakukan, perlu, karena untuk harmonisasi antara orang tua, guru dan sekolah. Dan di situ di dalam parenting itu kami juga menyisipkan pesan kepada Bapak Kepala Sekolah, apa saja yang perlu kami sampaikan, kami titipkan pesan kepada orang tua untuk bekerja sama nantinya agar kita sama-sama jalan untuk kelas 1. Dan di situ juga kami sampaikan target yang harus dicapai di kelas 1-nya. Itu. Saya sangat setuju Bu Trias, dan alhamdulillah tidak hanya di kelas 1 nggih, ternyata bertahap di kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 karena memang perlu, apalagi menghindari kesalahpahaman orang tua kepada materi yang ada di sekolah nggih. Karena kebanyakan biasanya tertuju pada buku, pokoknya bukunya harus habis, padahal bukan buku yang harus dihabiskan. Karena kan kebetulan sekolah kita juga melakukan sistem kurikulumnya adalah kurikulum merdeka gitu nggih. Jadi itu juga perlu sangat disampaikan. Nah, itu tadi Bu Siska dan Sobat Betari Podcast, agar terjadi harmonisasi yang sejalan. Jadi saling beriringan, tidak sekolah yang berjalan duluan atau orang tua yang berjalan duluan. Jadi semuanya bergandengan tangan menuju capaian tujuan yang sama, dan semuanya kembali ke anak-anak kita. Benar sekali. Nah, Betari, tadi kegiatan menanam benih, berikut adalah gambar di depan ruang KS, silakan di sini. Kemudian juga di depan ruang kelas 3B.
Seperti itu adalah kegiatan MPLS. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan nggih dari hari pertama kemarin hari Senin, kemudian Selasa, Rabunya libur dan hari ini hari Kamis. Silakan Sobat Betari di sini silakan menonton tayangan hari ke-1, hari kedua dan hari ketiga MPLS. 2 kali. Terima kasih Bu Trias yang sudah menemani saya berbincang santai dan memberikan inspiratif dan ilmu kepada Sobat Betari di rumah. Jangan lupa Sobat Betari untuk selalu menyaksikan video podcast Betari karena sangat-sangat bermanfaat. Iya, begitu nggih. betul. Terutama untuk siswa-siswi dan mama-mama di kelas 1 yang baru saja mengetahui kalau ada Betari Podcast. Jadi Betari Podcast ini adalah program di SDN Jombatan 3 Jombang, program unggulan di mana guru serta rekan-rekan siswa-siswi menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan. Ada juga siswa-siswi yang berprestasi nggih, kita undang di sini untuk menyampaikan kesan mereka ketika berlomba dan siswa-siswi di kelas 1 juga lebih semangat untuk ikut lomba tersebut. Begitu terinspiratif. Gitu. Nggih, begitu saja. Tapi tetap terinspiratif dan tetap bermanfaat untuk semuanya. Amin. Sekian dari saya Bu Siska dan Bu Trias memohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betari Podcast, Betari berbudi, berprestasi.